Permainan berakhir. Misi gagal. Manusia musnah. Ras serangga menang. Aku sudah tidak punya tenaga untuk siklus berikutnya. Aku main 3 tahun. DLC lengkap, achievement lengkap. Begadang tak terhitung malam. Hasilnya cuma ini. Penulis sampah mana yang bikin ending jelek begini? Kalau aku masuk ke dalam, pasti aku ubah semua ending tai yang didesain penulis itu. Tunggu, adegan ini, perasaan ini, jangan-jangan aku langsung masuk ke dalam game ini. Wang Hao tahan 15 detik. Masuk kelas mecha biasa. Fang Xiu, lu lihat apa sih bangsat? Si sampah level F yang bahkan cewek sendiri aja nggak bisa jaga. Lu pantes lihat aku dengan tatapan kayak gitu? Triple ejekan di Noobie Village. Dialognya persis sama. WKWKWK Hauge jangan marah. Sama sampah yang orang tuanya aja nggak punya kekuatan spiritual. Buat apa dipermasalahin? Kekuatan spiritual keluarganya digabungin nggak sebanding sama satu kakimu. Jadi, sekarang aku adalah si sampah level F yang diinjak semua orang di awal game. Suro, rupanya pilihanmu dulu sangat bijak. Di acara begini, orang tertentu bahkan nggak layak jadi penonton. Fuge, aku dan dia udah nggak ada hubungan lagi. Peserta tes berikutnya, Fang Xiu. Level kekuatan spiritual, F. Level F mau tes? Mau mati ya? Tekanan aura mecha legendaris Pain. Level A aja muntah darah. Level F naik, takutnya langsung jadi bubur. Iya, sampah. Mari kita lihat berapa detik lu bisa tahan. Lu mungkin nggak bisa berdiri aja udah goyah. WKWKWKWK. Hari pertama transmigrasi, pacar putus, kekuatan spiritual level F. Dihukum di depan umum lagi. Openingnya benar-benar standar banget. Fang Xiu. Jangan-jangan pas aura dilepas langsung ngompol ya? WKWKWK. Seleksi penerimaan khusus lanjut. Aturannya, di bawah tekanan aura mecha Pain. Tahan 30 detik. Pemenang diterima khusus masuk kelas mecha top. Fein, beneran kamu? Dulu lihat kamu di belakang layar cuma merasa keren. Sistem harem mecha terkuat diaktifkan. Ah, boring banget. Sekumpulan manusia lemah. Malah suruh cewek cantik kayak aku temani mereka main tes rumah-rumahan gini. Ya. Jiwa mecha gadis cantik. Aku main 3 tahun. Setiap sekrup mecha ini aku hafal. Ternyata di dalamnya duduk si tsundere kecil. Dan cuma aku yang bisa lihat dia. Nembak. Fein, tunggu dia di game. Label karakternya tsundere suka berantem. Mengungkapkan perasaan secara langsung adalah cara tercepat untuk meluluhkan tsundere. Dia terlihat meremehkan, padahal sudah kesekian ratusan tahun, paling suka cara ini. Level F langsung pingsan saja. Level F melawan tekanan mental dengan keras kepala, itu jalan menuju kematian. Tapi kalau coba strategi, pengetahuan game adalah chat saya. Pokoknya hidup mati sama saja. Saya berani ambil risiko. Fein, aku suka kamu. Wahahaha. Apa dia bercanda? Mengaku cinta pada perangkat baja raksasa itu. Sungguh tak masuk akal. Sungguh memalukan. Wahaha, kau mau bikin aku mati ketawa. Biar mewarisi kekuatan mentalku ya. Wahaha. Suka? Manusia level F ini ngomong-omong gila apa? Aku suka bodi pesawat patroli burung api merahmu. Suka pedang raksasa fajar milikmu yang lahir untuk bertarung. Tapi yang paling kusuka adalah di inti dadamu. Kristal darah menangis yang bahkan desainermu lupakan. Dulu untuk membuka lapisan tersembunyi ini, aku begadang sebulan penuh. Ini konsep rahasia di gambar generasi pertama. Bagaimana mungkin dia tahu? Di sini masih ada luka lama kan? Saat di jurang tak berujung. Kamu dikepung ras serangga. Dia bagaimana bisa tahu? Waktu habis, penilaian lulus, masuk kelas mecha top. Bercanda tingkat bintang apa? Dia sampah level F. Hanya berdiri di situ ngomong-omong kosong tak jelas. Curang. Pasti curang. Kakak Hau levelnya saja tak tahan 15 detik. Ulang tes. Ulang tes, harus ulang tes. Hanya berdiri diam saja bisa masuk kelas top. Lalu perjuangan kami mati-matian buat apa? Dia pasti pakai cara kotor. Sampah level F ini, ada rahasia yang tak kami ketahui. Mentor Lee, tampaknya tes kali ini memicu kontroversi besar. Keadilan Akademi. Tak boleh diragukan hanya karena satu insiden. Memang situasinya tidak normal, perlu verifikasi lebih lanjut. Fang Xiu, sesuatu yang didapat dengan spekulasi dan kebohongan. Akhirnya palsu. Aku tahu dia, dengan kemampuan aslinya. Dia pasti curang. Curang. Wanita ini benar-benar ingin Fang Xiu mati.
Kakak Suro saja maju bersaksi. Apalagi yang perlu dibicarakan? Sampah level F keluar dari lapangan tes. Sampah tak berani tes dengan jujur. Beraninya terima ujian sesungguhnya? Berani? Diam. Proses tes murid Fang Xiu. Dikonfirmasi ada keanehan dan keraguan besar. Untuk memastikan seleksi yang adil dan jujur, Dewan Penguji memutuskan. Untuk peserta Fang Xiu, menambahkan ujian simulasi pertempuran tambahan. Bukankah itu proyek ujian kelulusan kelas elit? Bahkan untuk melawan simulasi Zerg paling dasar, juga memerlukan kekuatan mental level B atau lebih. Dia cuma level D. Ini jelas ingin membuatnya mundur sendiri. Masih memberi muka sedikit, masuk ke medan tempur standar simulasi. Hadapi serangan simulasi gelombang Zerg dasar. Tahan 5 menit atau hancurkan semua target, berarti lulus. Jika gagal, semua hasil tes ini dibatalkan. Dan harus menerima pemeriksaan Komite Disiplin Akademi. Zerg dasar, mana pantas untuk jenius level D kita? Nikmatilah, HMPH. Aku lihat kali ini, keberuntungan apa lagi yang bisa andalkan. Jebakan rendahan, provokasi konyol. Bagaimana kau akan menghadapinya? Ayo saja, lepaskan semuanya. Simulasi pertempuran dimulai. Lingkungan simulasi, tanah terkorosi. Unit musuh, Hell Reaper Zerg. Koefisien kesulitan komprehensif, 9.8. Koefisien 9.8. Itu standar misi pemusnahan militer. Apa yang terjadi? Hentikan segera, hentikan. Tidak bisa, sistem dikunci, izin diubah. Butuh perintah lebih tinggi untuk berhenti, sudah terlambat. Sekarang lihat sampah ini mati. Layak, sok jago. Terkejut? Baru pantas untukmu. Peringatan, terdeteksi reaksi musuh intensitas super tinggi. Level ancaman, mematikan. Petunjuk, afeksi Vein 15%. Mencapai tonggak tahapan, dapat membuka tautan mental dasar. Buat tautan sekarang? Buat tautan. Aku bagaimana bisa? Kurang ajar. Siapa izinkanmu langsung beresonansi denganku? Gambar-gambar ini bertempur bersama, melindungi, tidak mungkin. Siapa kau? Tautan mental dasar berhasil dibangun. Tautan jiwa? Bukankah itu bidang yang hanya bisa disentuh oleh pilot AC level S dalam legenda? Bagaimana mungkin? Mecha rusak ya? Segera analisis sumber energi, pastikan bukan gangguan eksternal. Ini sama sekali tidak logis. Tautan, dia benar-benar berhasil. Dengan Vein, monster. Bahkan ayahku belum mencapainya, si sampah ini. Dengan apa? Dia selalu menyembunyikan diri atau karena aku? Sekarang, giliran aku yang beraksi. Adegan ini adalah salinan dari Star Abyss Zerg. Vein, titik lemah monster ini ada di tengkuk. Coba kamu konsentrasikan energi menjadi benang halus. Temukan titik itu. Ya, di situ. Kekuatan Nona ini bisa digunakan seperti ini. Mereka mengepung kita. Mau menerobos? Tidak perlu, formasi mereka renggang, kita potong saja. Selesaikan satu persatu. Induk Zerg raksasa datang. Tembus titik lemahnya, celahnya di sini, Vein. Gunakan kemurkaan lotus merah. Dia tahu detail seperti ini. Benarkah dia mahasiswa baru? Bagaimana kamu bisa begitu memahami Nona ini? Setiap detak jantungmu, setiap aliran kekuatanmu. Semuanya kuingat dalam hati. Perasaan kekuatan ini benar-benar terlepas. Nona ini belum pernah merasa bertarung bisa begitu menyenangkan.
Tingkat kesukaan, Fein 10. Dia pasti menggunakan sihir terlarang. Fang Xiu, apa kamu selalu menipuku? Ini sungguh terlalu mengubah segalanya. Hanya semut kecil berani merebut sorotan dari Fu Tao. Suka membunuh? Biar kamu puas membunuh. Tenggelam dan terkoyak oleh lautan Zerg yang tak berujung. Sayang, tadinya kukira ada keajaiban sungguhan. Ternyata tetap tenggelam oleh lautan Zerg, level tetaplah level. Betul. Kakak Hau, pandanganmu tetap tajam. Sudah selesai? Fang Xiu, Feromon amuk Zerg memang berguna, sejenius apapun. Di hadapan jumlah mutlak, tetap hanya semut. Lelucon ini sudah cukup, aktifkan prosedur penyelamatan darurat. Cepat, tidak bisa, medan simulasi sudah kelebihan beban dan terkunci. Menghentikan paksa akan melukai kesadaran peserta. Jadi kita hanya melihat kejatuhan seorang jenius? Ternyata, kekuatan mental level D memang terlalu lemah. Fang Xiu, putuskan sambungannya. Nona ini masih bisa bertahan sebentar. Kamu memaksakan diri akan terkena dampak balik. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah mecaku. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Sekarang waktunya pahlawan. Kamu akan mati. Benar-benar akan mati. Fein, apakah kamu percaya padaku? Tidak pernah ada orang yang menanyakan pertanyaan ini padaku. Mereka hanya memerintah, meminta, dan membuatku takut. Aku percaya. level suka Fein saat ini 95. Skill pamungkas Honglian Tianzhui berhasil dibuka. Kepalaku sangat sakit. Semua indikator melebihi batas, level energi tidak teridentifikasi. Ini level bencana alam. Ini adalah tanda aktivasi di luar standar mecha tingkat dewa, Honglian Tianzhui. Ini tidak mungkin. Sekarang waktunya. Honglian Tianzhui. Lingkungan medan tempur simulasi rusak, sedang diperbaiki darurat. Target musuh terkonfirmasi musnah total, tingkat kerusakan lingkungan 99,7%. Kadet Fang Xiu, bertahan selama 5 menit 17 detik. Ujian tambahan lulus, penilaian komprehensif akhir sedang dibuat. Diterima secara khusus ke kelas mecha top, riwayat telah diperbarui. Data telah diserahkan ke Dewan Tertinggi Akademi. Aku berhalusinasi ya, apakah penilaian ini benar-benar ada? Hanya satu serangan. Seluruh medan tempur terhapus, level kekuatan apa ini? Energi tadi, aku merasa jiwaku hampir tersedot keluar. Cepat, tim medis, protokol pertolongan pertama standar tertinggi. Ini halusinasi, rencana fuga, tidak akan ada kesalahan. Bagaimana bisa? Sistem, pastinya sistem medan tempur simulasi. Rusak karena benturan energi tadi, jadi error. Dia pasti monster, kita semua akan mati, aku tidak mau mati. Aku tidak mau jadi abu, diam. Kamu mau dia mengingat kita? Kalau mau mati jangan menyeretku. Bukan, aku orang bodoh, apa yang aku lewatkan? Fang Xiu, siapa kamu sebenarnya? Harus diselidiki. Akhirnya tidak mempermalukan diri. Terima kasih Fein, ternyata kenyataan lebih sulit daripada game. Bisa-bisanya nekat sampai segini, benar-benar orang bodoh yang tidak bisa diselamatkan. 1100% level suka Fein saat ini 100. Resonansi mendalam berhasil dibuka. Status ikatan abadi.
Tenang saja. Energi yang kacau itu. Fragmen memori yang menyakitkan itu. Serahkan saja padaku. Kamu akan baik-baik saja. Tidurlah yang nyenyak. Terdeteksi jiwa mesin tak dikenal. Status dalam proses identifikasi. Mecha khusus tipe pemurnian Sui Jinglan. Status beban energi terus meningkat. Beban saat ini 67%. Satu-satunya mecha dewa tipe pemurnian di Star Interspace. Dia berusaha memurnikan energi jurang. Kita semua harus bertahan hidup. Apa dunia ini? Dia juga. Tunggu. Sui Jinglan menyerap penderitaan. Ini akan membalik dan menghancurkanmu sendiri. Kamu bisa melihatku? Dan tahu namaku? Kamu bisa merasakan kehadiranku? Jika di dunia ini juga ada bunga pemurni, maka Sui Jinglan mungkin masih bisa diselamatkan. Kali ini, aku akan mengubah takdirmu. Ketemu. Peringatan. Kekuatan anomali terdeteksi. Kekuatan anomali mengawasi dengan sangat ketat. Keinginan yang tak terbendung. Minggir, kamu menghalangiku. Aku cuma mau bicara denganmu. Siang tadi di lapangan uji, maksudku bukan begitu. Aku cuma khawatir padamu. Takut kamu memaksakan diri dan terluka. Makanya aku... Kekhawatiranmu itu dengan menuduhku curang di depan umum? Seakan ingin memakukan aku di tiang aib selamanya. Itu Futao. Dia yang menyuruhku. Aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Simpan saja sikapmu itu. Futao dan yang lain mungkin mau percaya omong kosongmu, tapi aku tidak. Minggir. Kita dulu bukan seperti ini. Kamu sendiri bilang akan selalu baik padaku. Aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi, boleh? Sekarang kita sudah berbeda. Sekarang kamu begitu hebat. Suro, kamu jadi tidak enak dilihat. Kamu bau perempuan lain. Kenapa kamu di sini? Dan dalam keadaan seperti ini? Dia siapa? Kenapa bisa keluar dari kamarmu? Dan masih pakai bajumu? Fang Xiu, kamu sudah dari dulu. Tempat ini sekarang bisa dibilang juga tempat tinggal kami. Kaosnya nyaman dipakai, aku suka. Ada masalah? Nona mantan pacar ini. Kamu tidak tahu malu. Fang Xiu, bagaimana bisa kamu? Kita baru pisah berapa hari. Sudah mau bawa perempuan sembarangan masuk kamar? Dan berpakaian seperti ini lagi. Sembarangan? Tidak seperti beberapa orang yang di depan seluruh sekolah. Demi naik kelas sosial buru-buru putus dengan pacarnya. Bahkan menendang yang sudah jatuh. Suro, cukup sampai di sini. Hubungan kita sudah berakhir. Oke, permainannya sudah selesai. Sekarang bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Nona Fein. Bodoh, kamu lupa apa yang kamu lakukan sebelum pingsan? Resonansi mendalam telah tercapai. Jiwa mesin bisa diwujudkan secara fisik sementara di dekat inang. Sekarang aku tinggal di dalam kesadaranmu. Dan masih bisa seperti ini. Keluar saja. Ini berarti 3 hal. Pertama, sekarang aku jadi teman sekamarmu 24 jam sehari. Yang mengawasi kamu makan, tidur, dan latihan. Ah, Aku bisa muncul di dekatmu kapan saja, seperti ini loh. Ini adalah koordinat rohku, ketika kamu berada dalam bahaya yang nyata. Konsentrasikan pikiranmu, panggil namaku di dalam hati. Meskipun terpisah setengah planet, aku akan menembus ruang dan waktu untuk datang ke sisimu. ini adalah fasilitas tinggal bersama dari resonansi mendalam. Fasilitas apaannya? Ini adalah langkah pengamanan. Siapa yang mau kasih kamu fasilitas? Kalau ngomong sembarangan lagi, Nona ini bakal hajar kamu sungguhan. Ah,
Sudah lama aku tidak tidur senyaman ini, bodoh. Hari ini kita ke kelas latihan khusus itu. Pasti banyak orang menyebalkan yang mengawasimu. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Siswa Fang Xiu, mohon segera pergi ke gudang mekanisme pusat. Latihan adaptasi mesin nyata hari pertama kelas pelatihan khusus akan segera dimulai. Datang dengan cepat sekali. Siswa Fang Xiu, kami di sini, dia sudah datang. Semua orang sudah menunggu jenius tingkatmu loh. Ayo kita lihat mekanisme bagus apa yang diberikan akademi untukmu. Beberapa kakak senior setelah mencoba mengendarainya langsung mengalami gangguan mental dan keluar dari akademi. Kenapa akademi memberikan benda ini padanya? Bukankah ini pembunuhan? Wah, kok itu Yuingnya? Pasti sistem alokasinya yang error. Siswa Fang Xiu, kalau kamu takut, aku bisa bantu kamu mengajukan permohonan ganti mekanisme biasa saja. Lagi pula keamanan itu yang utamakan. Aku bisa merasakan getaran yang sangat lembut. Yang terisolasi oleh baju besi tebal dan penutup logam. Seperti erangan dan getaran anak binatang yang terluka. Aku mendengarnya. Ada makhluk kecil di dalam yang sedang menangis. Apa yang sudah Done orang-orang brengsek itu padanya? Kenapa tidak beranikan Fang Xiu? Cuma mekanisme tua seharusnya tidak bisa mengalahkanmu kan? Atau apakah kamu sudah tidak punya Fein, mekanisme level dewa itu? Tidak jadi apa-apa lagi. Aku hargai niat baikmu, mecha ini aku ambil. Perebutan bendera di reruntuhan. Aku akan menanti melihat penampilanmu. Trauma mental yang terwujud, betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Aku tidak ingin seperti ini. Tangisan itu datang dari bagian tengah. Berhenti, tolong kalian. Oh jadi begini, mereka memaksa mengubah dia menjadi mecha pembunuh yang menelan kekuatan mental inangnya. Fein, tolong bantu aku. Aku melihat rantai menjijikan yang melilit jiwanya. Aku akan membakarnya semua. Tembok hati yang terakhir. Juga merupakan penjara yang memenjarakan dia. Kenapa kamu datang ke sini? Ini berbahaya. Melihatmu menangis seperti ini, aku tidak bisa pergi meninggalkanmu. Kakakmu bisa menyentuhnya? Yuing, aku bukan datang untuk ditelan olehmu. Juga bukan datang untuk takut padamu. Aku datang untuk membawamu pulang. Fang Xiu, tempat ini akan runtuh. Cepat pergi.
jalur akan tertutup. Kaulah yang menyelamatkan aku. Kamu sekarang. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya untuk sementara aku lepas dari kendali mereka. Untuk sementara, jadi mereka akan datang kembali. Mereka? Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan padamu? Orang dengan rambut emas dan mata biru. Dia memaksaku bangun. Lalu memaksaku tidur kembali. Meninggalkan benih hitam di dalam tubuhku. Itu Futao. Maaf, aku tahu aku sangat berbahaya. Tolong jangan mendekatiku lagi. Yuing, yang harus minta maaf bukanlah kamu. Melainkan orang-orang yang mengubahmu menjadi seperti ini. Hutang mereka padamu jauh lebih dari sekadar permintaan maaf. Aku berjanji padamu. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya berlutut di depanmu. Membayar semua penderitaan yang dia berikan padamu, 10 bahkan 100 kali lipat. Ini bukan penghiburan, ini adalah sumpah. Apakah aku lupa memperkenalkan diri? Pertama kali bertemu, hai. Aku rekan barumu. Fang Xiu. Tuan Fu, terdeteksi adanya kelainan pada Mecha Yuing. Apakah akan segera menjalankan program penindasan? Membangunkan mesin pembunuh yang sudah tidur lama secara sementara. Lalu membuatnya lepas kendali sepenuhnya di depan semua orang. Apakah ada kecelakaan yang lebih sempurna dari ini? Maksudmu lomba rebut bendera besok? Aku akan buat Fang Xiu menyesal datang ke sini. Pertunjukan baru dimulai besok. Selamat datang di Akademi Stardom. Lokasi lomba rebut bendera tahunan di runtuhan. Aku Chen Jing, analis mecha komentator lomba ini. Saat ini, fokus paling menarik jelas di zona 7. Sebuah pertarungan takdir akan segera dimulai. Peserta hitam terbesar dan paling kontroversial tahun ini baru saja menciptakan keajaiban rating SSS. Peserta Fang Xiu. Dia memilih mecha yang sudah lama tersimpan di Asma Academy. Ditandai risiko tinggi, 3 kecelakaan serius dalam sejarah. Seharusnya dia tidak muncul di arena. Tapi peserta Fang Xiu bersikeras memilihnya. Mari kita tunggu. Dia benar-benar bawa mecha itu keluar. Dia gila. Apa dia tahu mecha itu pernah bunuh orang? Kahau. Lihat, mecha Yuing kayaknya beda dari dulu. Tidak ada tanda-tanda lepas kendali. Mana mungkin? Sangat stabil. Sihir apa yang dia pakai? Semua orang penasaran. Mecha yang penuh kontroversi ini. Di tangan pemuda pencipta keajaiban SSS. Akankah melanjutkan takdir tragisnya, atau akan menyambut awal legenda baru? Sementara lawannya berdiri di sisi lain timbangan. Adalah Raja Lama Departemen Mecha, Akademi Planet kita. Siswa dari kelas S, serta Futao. Ini bukan sekadar pertarungan menang kalah. Tapi badai muda yang muncul tiba-tiba melawan Raja Lama. Mari kita arahkan kamera ke mereka. Peringatan. Menyerah dan mundur sekarang, aku masih bisa biarkan kau hidup. Brengsek ini sengaja memberi tekanan seperti ini. Ingin ganggu kondisi Yuing. Aku tahu. Aku tidak apa-apa. Yuing, Aku di sini. kita buat koneksi. Futao, nasihatmu sudah kuterima. Sekarang giliranku membalas. Mulai. Sayangnya pertarungan mecha tidak bergantung pada pose. Peserta Futao memilih serangan jarak dekat yang paling dikuasainya. Membuka dengan tekanan. Itu tipuan. Serangan mematikan sebenarnya ada di tebasan tangan kanan. Lalu akan dilanjutkan dengan serangan berputar, lalu melompat mundur. Serang tepat saat dia melakukan sapuan balik. Oke, baik.
Peserta Fang Xiu, dengan operasi dan kesadaran yang sempurna, memprediksi setiap serangan dari peserta Futao. Ah, Sialan. Tertekan, gerakan Yuing itu. Sial. Apa Yuing tadi menghindar lebih dulu? Bagaimana dia tahu perubahan gaya bertarung Fuga? Ini, mengkombinasikan performa mecha dengan persepsi manusia ke tingkat ekstrim. Kontrol mikro, mana mungkin. Dia dan jiwa mecha Yuing itu menghasilkan resonansi mendalam yang tak bisa kami pahami. Menguasai mecha itu. Bagus. Bergembiralah, nanti kecelakaan akan lebih meyakinkan. Dia sepertinya tidak terkejut dengan situasi saat ini. Apa dia masih punya cadangan? Ayo, hadiahku sayang. Saatnya bangun. pertahankan ritme ini, dia tak akan tahan lama. Serangan berikutnya. Kontrol. Kendalikan dirimu. Keadaan darurat, dia berlutut. Data backend kacau balau. Ini sama sekali tidak logis. Yuing tiba-tiba berlutut, haha. Tadi kan masih sombong? Penindas kelas atas. Sekarang kebablasan kan, hahaha lepas kendali. Ternyata dia lepas kendali, Fuge hebat. Si sampah ini akhirnya jatuh juga. Hahaha kata Hao benar, jenius pun bagaimana? Kalau tak bisa kuasa ya tak bisa, sekarang lihat dia mati. Dari data, dia sedang mengalami gangguan eksternal yang kuat. Indeks polusi melonjak. Situasi peserta Fang Xiu sangat berbahaya. Yuing, lihat aku. Jangan tenang mereka. Terdeteksi polusi mental terarah intensitas tinggi. Indeks polusi 71%, tingkat penyimpangan kesadaran inang. Disarankan segera putuskan koneksi. Cuma segini, Fang Xiu. Kemana aura penindasanku tadi? Peserta Futao tidak berhenti menyerang. Tapi peserta Fang Xiu sekarang sepertinya tak sempat peduli. Bahkan keseimbangan dasar pun tak bisa dijaga. Inikah batas maksimalmu? Hahaha satu jurus sudah membuatnya berlutut. Fuge ini mengajarinya cara jadi orang. Apa? Di hadapan kekuatan sejati, semuanya sampah. Terlalu lambat, pertarungan sekarang. Sudah berubah jadi penindasan sepihak dari peserta Futao. Kalau begini terus, sangat berbahaya. Mekanisme dan tubuh peserta Fang Xiu sudah mendekati batas. Pertarungan gladiator sejati mempertaruhkan nyawa. Ini sudah melebihi batas pertarungan, kan? Senior sudah menang, kenapa masih menghina orang begini? Kejam sekali, pukul habis-habisan. Biar sampah ini tahu apa itu perbedaan. Sampah yang gak bisa kendalikan mecha tapi maksa, harus dipukul biar sadar. Mungkin kalau dipukul lebih keras, otaknya jadi sadar. Kok bahkan tangan gak bisa diangkat. Tadi kan masih sombong. Ini pakai mecha jelek itu nindas aku. Sekarang tahu kan apa itu perbedaan kekuatan sejati. Tanda vital peserta Fang Xiu turun drastis. Mecha Yuing sudah kehilangan kemampuan tempur efektif. Menurut aturan, pengemudi Fang Xiu harus dinilai sebagai. Tunggu wasit, aku lihat adik kelas Fang Xiu. Sepertinya belum menyerah. Pemenang sudah jelas, hentikan serangan segera. Prajurit sejati, sampai detik terakhir nggak akan jatuh. Iya kan, kamu menang aja belum cukup, cepat hentikan dia. Tahu nggak Fang Xiu, sampah kayak kamu. Meski dapat kekuatan secara kebetulan. Kamu nggak pantas berdiri di hadapanku. Dia ini mau bunuh orang. Sampah, bawa rating, menyedihkanmu, pergi ke neraka. Yuing, pegang aku, jangan lepas, jangan lepas. Aku sudah coba lepaskan Fang Xiu. Gak ada gunanya, aku memang begini. Terlaknat, monster yang bakal lukai semua orang. Selagi aku masih bisa mengenalimu. Selagi aku belum jadi bagian mereka sepenuhnya, pergi. Begitu kamu aman. Siapa isi kamu itu tadi? Aku pasti nggak akan tinggalkan kamu sendirian. Yuing, dengar baik-baik, ini adalah kamu. Salah? Yang salah adalah orang yang masukkan barang menjijikan ini ke tubuhmu. Kamu cuma korban yang dirusak mereka. Korban yang dipaksa ke ujung tanduk.
Ini salahku. Aku lukai mereka. Aku nggak bisa kendalikan diriku. Aku rasakan ketakutan dan penderitaan mereka. Di kedalaman lautan jiwamu, saat aku terhubung denganmu. Dan lihat warna dasar jiwamu, aku lihat. Intimu, putih bersih, ingin melindungi. Bukan melukai. Kamu benar-benar percaya pada diriku yang seperti itu? Percaya. Itu bukan diriku yang sesungguhnya. Yang bukan monster. Karena aku tahu. Tahu kelembutan dan kekuatan yang seharusnya kamu miliki. Jadi, jangan banyak omong, Yuing. Berikan tanganmu. Target Yuing, resonansi mendalam tercapai. Status. Mekanisme tersembunyi terpicu, penebusan jiwa. Saatnya kembali. Haha, matilah kalian semua. Tunggu, inti Yuing, cahayanya berubah. Luar biasa, indeks polusi turun drastis. Tingkat sinkronisasi melonjak gila-gilaan. Apa yang dilakukan peserta Fang Xiu? Minggir. Tidak mungkin. Ah. Tidak mungkin, kita benar-benar hancur. Bagaimana Fang Xiu melakukannya? Itu resonansi mendalam, sudah berapa kali tertulis di buku teks. Tapi siapa yang pernah melihatnya di dunia nyata? Tidak, ini mukjizat. Kekuatan sinkronisasi melampaui semua rekor yang diketahui. Ini bukan resonansi mendalam, ini resonansi sempurna yang legendaris. Saatnya menyelesaikan urusan. Futao, saatnya menyelesaikan urusan. Cepat sekali, kilatan cahaya emas hijau. Langsung menuju Blade 1. Hentikan dia, monster. Futao menembak. Tapi Fang Xiu tidak menghindar, dia membuka perisai cahaya. Semua serangan ditangkis. Pernahkah ada yang memberitahumu? Mengganggu gadis kecil yang tak bisa melawan adalah hal paling pengecut di dunia ini. Penghancuran mutlak. Yuing benar-benar mengakhiri pertandingan. Futao. Jari ini sekarang hanya terpisah selembar kaca dari kepalamu. Kamu dan sampah-sampahmu ini akan lenyap dari dunia ini. Latar belakang keluargamu, rencanamu. Trik kotormu yang tidak pantas di hadapan kekuatan. Tidak ada artinya. Kalau bukan di akademi hari ini, kau sudah jadi mayat. Penyelidikan ketat. Jadi, di asramaku. Sekarang akan ada 2 teman sekamar. Koreksi, aku yang berbaik hati. Sementara ini, tempat ini dipilih sebagai tempat istirahat di dunia nyata. Sedangkan yang baru datang itu, karena dia cukup paham. Baru ketemu langsung tahu tunduk manggil kakak. Aku dengan berat hati izinkan dia tinggal sini. Tapi ingat ya, di sini aku yang pegang kendali.
hak prioritas ketenangan pagi, hak penjelasan kepemilikan barang, serta hak milik permanen atas area istirahat terbaik ini. Semua milikku. Ada keberatan? HM, aku sudah senang. Bisa berdiri di sini saja sudah beruntung. Fangxiu, kamu mau minum ini? Bisa memulihkan energi mental. Sekarang ini sudah jadi rumah kita. Tapi, bukannya kamu harusnya bangun dulu? Biar aku, salah satu penghuni bersama, bisa duduk dengan nyaman juga. Aduh, entah siapa yang mulutnya bocor, remah-remahnya tumpah. Siapa sih yang mulutnya bocor? Bantalmu ini juga, kualitasnya payah. Bikin orang yang tidur jadi sakit. Fangxiu, kepalamu masih sakit. Kelebihan energi mental, perlu tambah energi dan tidur nyenyak. Sekarang yang paling penting adalah berbaring dan tidur nyenyak. Itu Yuing Fein. Saran kalian cukup masuk akal. Tapi aku masih ada beberapa urusan. Senang bisa membantumu. Sesuka hatimu. Kalau sampai pingsan, jangan salahkan aku. Baru berapa hari, asrama ini hampir jadi penampungan match girl. Kalau tambah lagi, bisa main mahjong berempat. Bunga pemurni hadiah sistem belum kugunakan. Sekarang waktunya menepati janji lain. Itu Fangxiu, dia benar-benar tinggal di area elit. Katanya keluarga Futao sudah mulai menekan. Mau periksa ulang data tempur match Yuing. Kamu pikir para dosen senior akademi itu buta? Hari itu ada 3 dosen tingkat tinggi di sana, mereka saja diam. Keluarga Mahayu? Ku dengar delegasi pertukaran aliansi barat datang lebih cepat. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Fangxiu? Terdeteksi match berbahaya tingkat khusus, Lilisi. Evaluasi kekuatan gabungan tidak mampu melawan. Saran, menjauh, menjauh. Apa-apaan ini? Dia sedang menyedot energi kehidupan jiwa match? Apa bedanya dengan memakan jiwa hidup-hidup? Ini terlalu sadis. Dr. Helen, lihat. Kualitas batch produk percobaan ini memuaskan? Jaminan sumber bersih, prosedur lengkap. Aliansi kami selalu menghargai mitra yang andal. Asal pertahankan standar seperti ini, pasti akan membuat nama keluarga Fu di Dewan Direksi semakin besar. Di kampus kalian baru saja muncul jenius dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi ya. Cuma anak kecil yang kebetulan beruntung dan tak tahu maut saja. Sepertinya, kita punya pendengar yang tak diundang. Apa? Kok malah nyeret aku? Keluarga Fu ini benar-benar sekumpulan orang yang sama busuknya. Ternyata di dalam kampus ada anjing barat ya. Ketemu kamu. Bahaya tingkat penghancuran. Kok nggak bisa gerak? Tekanan dari dia ini lebih kuat dari Fein di masa kejayaannya. Rasanya kayak jadi incaran predator puncak. Peringatan, area abis membentang. Koneksi terganggu. Lilisi, aku cuma lewat. Kamu beda sama yang lain. Apa maksudnya? Dia sadar aku orang yang menyeberang? Dingin banget. Gerakannya kayak lagi mainin mainan baru yang aneh. Polos tapi kejam. Harus cari cara alihkan perhatiannya. Lilisi, mau main game gak? Game? Mau main peta umpet gak? Kamu hitung, aku sembunyi, kamu cari. Petak umpet? Dia kayak tertarik. Manfaatkan sekarang. Nggak bagus. Aku lapar. Sial. Langsung berubah muka. Menggoda banget. Aku mau makan semuanya, satu-satu. Mulai dari mana ya? Mata atau jantung? Kalau begini beneran bakal dimakan. Ada cara apa? Sistem. Oh iya. Nggak bicara? Ya udah, mulai dari jantung aja. Maaf ya Sui Jinglan. Nggak usah. Aku takut nyawaku bakal melayang di sini. Sistem, pakai bunga pemurnian. Dimakan ya. Dia nggak kerasa sakit apa? Tangannya aja udah hilang. Masih bisa ketawa lagi.
Ini makhluk apaan sih? Nggak mempan. Aku abadi. Tetap bakal dimakan loh. Tunggu, tunggu, jangan makan aku. Mau coba yang lain nggak? Renyah. Manis banget. Sebagai gantinya. Boleh jawab beberapa pertanyaan nggak? Apa tujuan aliansi barat datang ke sini? Ya buat cari makanan buat aku dong. Di sini ada jiwa-jiwa yang lezat. Rencana kalian buat pertandingan nanti apa? Prasmanan. Lilisi, tunggu. Mereka ngapain ke kamu? Aduh, Kalau beneran ada apa-apa, kesempatannya udah dateng. Fei Nyuing. Fang Xiu, tadi ada apa? Koneksimu hilang selama 17 menit. Kami sama sekali nggak bisa kontak. nggak bisa dihubungi. Aku takut banget. Sumpah takut banget kamu bakal. Aku ketemu Lilisi. Dia ternyata bisa teleport, regenerasi, sama telan jiwa mesin. Untung gak bawa kalian. Ini di luar pemahamanku. Tunggu Fang Xiu, di laut jiwamu ada yang aneh. Cap mental. Dia ninggalin tanda di inti jiwamu. Telah ditandai oleh jiwa mesin jurang Lilisi. Tuan rumah, semoga beruntung. Nah ini beneran ketempelan. Lilisi, jiwa mesin jurang kemampuan regenerasi kayak gitu. Lapar murni kayak gitu. Aliansi Barat lagi rencanain sesuatu yang serem ya. Tapi sekarang ada hal yang harus lebih dulu. Bunga pemurni Sui Jinglan udah kepake. Tapi janji tetap janji. Di game, kamu menghilang demi memurnikan orang lain. Kali ini, aku nggak bakal biarin masa depan kayak gitu terjadi. Status Sui Jinglan sangat berbahaya. Erosi makin parah. Dia selama ini nanggung sendiri. Kamu datang. Maaf, terakhir aku kabur mendadak. Gak apa-apa. Aku janji mau nyelamatin kamu, pasti bakal kutepati. Kasih tahu, kenapa terakhir kamu kabur mendadak? Waktu kamu sentuh aku ngerasain kekuatan yang sangat hangat. Sangat murni. Kekuatan itu bikin aku secara insting pengen dekat, pengen serap. Kayak orang haus banget lihat mata air jernih. Tapi aku nggak boleh. Kesakitan dan kotoran yang numpuk di tubuhku ini. Kalau lewat sentuhan nular ke kamu bakal terkontaminasi. Ternyata bukan nolak, tapi takut celakain aku. Meski udah sakit kayak gini, masih mikirin orang lain. Dasar bodoh. Kalau ada cara buat bantu nanggung, kenapa nggak bilang ke aku? Ini adalah erosi konseptual. Bukan polusi energi biasa. Jika aku katakan bahwa aku mungkin memiliki kekuatan serupa bunga evolusi, Apa? Tidak mungkin. Bunga pemurnian adalah ciptaan suci yang hanya ada dalam legenda. Bagaimana mungkin manusia bisa? coba bukan. Ini aroma kekuatan pemurnian. Bagaimana kamu bisa? Aku telah menyerap bunga pemurnian, ternyata ini bukan hanya bisa dipakai sementara. Kekuatannya telah benar-benar terserap olehku. Meskipun kamu memiliki kekuatan pemurnian untuk memurnikan erosi di dalam tubuhku, kamu butuh hubungan yang mendalam, bahkan pertukaran kesadaran dalam waktu lama. Kontak lama dengan inti dan pertukaran kesadaran, aku tidak keberatan. Jika bisa menyelamatkanmu, katakan apa yang harus kulakukan. Jadi cara yang sedalam ini ya. Di dalam wilayah intiku, ada sebuah mata air suci. Itu adalah tempat penyembuhan yang aku pertahankan dengan energi murni terakhirku. Ini adalah wilayah paling pribadiku. Kekuatan pemurnian akan mengalir langsung melalui media mata air ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus melepaskan pertahananmu dan menerima bimbinganku. Air di sini. Setiap tetes mengandung kekuatan pemurnian paling asalku. Silakan kamu juga turun, kita perlu duduk berhadapan di dalam mata air. Baik. Air ini, rasanya sangat aneh, seolah-olah hidup. Secara aktif menyentuh kulitku. Fluktuasi energi ini seasal dengan bunga pemurnian. Jangan melihat yang tidak seharusnya. Ini benar-benar sangat menguji ketahanan diri. Aku akan membimbing kekuatan pemurnianmu, menyalurkannya padaku melalui aliran air. Cara pertukaran energi ini, lebih intim dari yang kupikirkan. Mari mulai, aku akan membimbing kekuatan pemurnianmu. Menyalurkannya padaku melalui aliran air.
Ah, ini rasanya. Sangat lembut. Tidak, sekarang saatnya pengobatan. Maaf, aku agak tidak bisa menguatkan badan. Tidak apa-apa, aku akan menopangmu. Aku tidak pernah merasakan kehangatan sebesar ini sebelumnya. Kecepatan peningkatan ini sungguh luar biasa. Apakah ini karena balasan dari kekuatan pemurnian? Atau karena hubungan mendalam dengan dia? Sedikit lagi. Dia ini sedang manja ya. Benar-benar berbeda dengan perasaan lembut tapi menjauh yang dia punya sebelumnya. Pemberitahuan darurat. Segera menuju gedung administrasi pusat. Kondisimu terlihat jauh lebih baik. Itu masih bisa dilanjutkan seperti ini. Tentu, terapi rutin sampai kamu benar-benar pulih. Aku takkan biarkan akhir di game terulang. Sensasi sentuhan tadi. Kulitnya, hangatnya air panas. Dan beratnya dia bersandar di bahuku. Sadarlah. Sekarang waktunya evaluasi. Satu sesi terapi, kekuatan spiritualku langsung dari F. Langsung melesat ke D, naik 6 tingkat kecil. Dengan efisiensi ini, beberapa sesi lagi, bukan mimpi lagi. Saat itu, Fei Nyuing mereka akan bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih tinggi. Mungkin ada cara untuk menghadapi Lilisi juga. Energi negatif yang dimurnikan Sui Jinglan itu. Keputusasaan yang ditelan, sepertinya aku menyentuh benang. Yang menghubungkan semua tragedi itu. Setiap kali menyelamatkan satu, aku selangkah lebih dekat memutus benang itu. Hei bodoh, fluktuasi kekuatan spiritualmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terapinya lancar? Bisa dibilang. Dengan tren ini, beberapa sesi lagi. Kekuatan spiritual akan semakin stabil, mungkin dalam beberapa hari. Aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Semoga saja. Kami semua menunggumu. HM. Oh, maka kekuatan Nona ini bisa dikeluarkan lebih leluasa. Jadi terapi rutin bukan hanya menyelamatkan Sui Jinglan, tapi juga membuka jalan untuk kita sendiri. Tapi sebelum itu, harus menghadapi perjamuan malam ini dulu. Si tua bermarga Fu itu, berani-beraninya dia menyentuhmu. Nona bakar sarangnya. HM, aku juga akan melindungi Fang Xiu. Jangan sembrono. Ini akademi. Aku lihat situasinya dulu. Dewan sudah menunggumu. Silakan masuk. Akhirnya kau datang juga. Kekuatan spiritual level S, hari pertama masuk. Kebetulan menggerakkan mecha legendaris Fein. Rating S, hari kedua di depan umum. Menggunakan mecha Sword Devourer Yuing yang disegel akademi. Mempermalukan dan melukai putraku Fu Tao. Sekarang kau muncul di sini dengan berani. Katakan, siapa yang mendukungmu? Komisaris Fu, aku tidak mengerti maksudmu. Tes diatur akademi, pertarungan dilakukan terbuka. Semua sesuai aturan, mana ada yang mendukung? Hahaha, satu level menggerakkan mecha tingkat dewa. Seorang mahasiswa baru di medan simulasi. Menggunakan jurus legendaris seperti Red Lotus Skyfall. Hahaha. Fang Xiu, apakah kau menganggap kami para dewan ini bodoh? Atau menganggap teori mecha yang dikumpulkan akademi selama ratusan tahun sebagai sampah? 3 generasi leluhur, tidak ada yang memiliki kemampuan spiritual. Orang sepertimu apa haknya untuk berkata? Apa sebenarnya cara terlarang yang kau gunakan? Siapa yang mendukungmu di belakang layar? Dewan Fu, Anda begitu buru-buru menghukum saya. Jangan-jangan takut? Saya rasa yang punya niat jahat adalah Anda. HM, anak muda, saya sedang mengajarimu tata krama. Tata krama harus dijaga, tapi tidak boleh dijadikan rantai. Pohon yang menonjol di hutan pasti ditiup angin. Ikan anehmu yang tiba-tiba melompat ke permukaan ini, mengagetkan orang terhormat. Juga menghalangi jalan banyak orang. Hari ini saya tidak mengajarimu. Besok pasti ada orang lain yang mengajarimu dengan cara yang lebih kejam. Oh, lalu Dewan Fu berencana mengajar bagaimana? Seperti cara putra Anda mengajari saya di arena pertandingan? Menggunakan bahan ajar yang tidak pantas. Omong kosong. Fang Xiu, kau pikir dengan mengoceh di sini bisa mencoreng nama keluarga Fu kami? Saya beri kesempatan terakhir. Berlutut dan ceritakan rahasiamu, siapa yang mendukungmu. Atau saya jamin kau tidak akan keluar dari ruangan ini. Menyuruhku berlutut? Kau belum sadar. Yang seharusnya takut sekarang. Bukan aku. Resonansi. Resonansi ganda mendalam? Ini tidak mungkin. Tidak. Gelombang kemampuan spiritualmu. Bagaimana mungkin ini? Dewan Fu, Anda terlalu terbiasa menekan orang dengan kekuasaan. Apakah lupa? Di hadapan kekuatan mutlak. Latar belakang, status, dan konspirasi hanyalah lelucon. Feromon yang digunakan putra Anda untuk menjebak saya di medan simulasi. Bocor dari institut penelitian atas nama Anda, bukan? Formula barang semacam itu. Sepertinya hanya muncul di laboratorium aliansi barat. Terlempar ke sini, kira hanya misi balas dendam yang menyebalkan.
Tak disangka, setelah dikupas lapis demi lapis, di bawahnya penuh konspirasi dan kepentingan. Keluarga Fu, aliansi barat, Mecha Girl yang dimodifikasi. Dunia ini lebih kotor dari yang digambarkan dalam game itu. Konyol. Itu hanya pembelian legal alat taktis. Dewan Fu, coba tebak, saat saya beresonansi dengan Yuing. Apa yang saya lihat dari ingatannya? Yang paling jelas dalam ingatannya adalah seorang pemuda berambut pirang, bermata biru. Membangunkannya berulang kali, lalu memaksanya tertidur lagi. Menanam benih pembunuhan di tubuhnya. Orang itu adalah anakmu Fu Tao, kan? Kamu ngomong apa? Mana mungkin anakku? Aku juga tahu kalian sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Kamu menuduh sembarangan. Apa buktimu? Bukti? Kenapa malam ini hanya aku yang dipanggil untuk dimintai keterangan? Sementara kamu cuma bisa menghadangku di sini? Komisaris Fu, kamu dipanggil bersamaan, itu sendiri sudah sinyal. Kamu sudah menarik perhatian level tertinggi. Kekuatanku kudapat dari perjuangan mati-matian di ujung tanduk. Sedangkan kamu dan anakmu. Kejahatan yang berlebihan pasti akan binasa sendiri. Cara-cara kotor itu akan kucatat satu persatu. Kalau berani sentuh orangku lagi, lain kali yang berlutut bukan cuma mecanya. Pertandingan pertukaran. Mendeteksi entitas jiwa mecha di luar spesifikasi. Kode identifikasi, Aulwola, pengamat waktu. Peringatan, bentuk eksistensi target melampaui hukum waktu konvensional. Jiwa mecha. Dia terlihat seperti manusia sungguhan, tapi sistem memberitahu. Kamu mengamatiku, Fang Xiu? Mengamati perbedaanku dengan Fein, Yuing, Sui Jinglan. Aduh, kok dia tahu segalanya sih? Kenapa kamu jiwa mecha yang punya wujud fisik langsung? Bukan, kok aku malah ngomong polos begitu ya? Aku nggak bisa bohong sama wanita ini. Karena pengamatan membutuhkan wujud fisik. Ketika sebuah dunia runtuh berulang dalam 36.000 siklus. Ketika tragedi yang sama terulang tepat seperti roda gigi. Harus ada yang melompat keluar dari roda, berdiri di luar waktu, untuk melihat jelas penyebab setiap keruntuhan. Jadi kusobek hubungan terakhir dengan mecha. Menggunakan puing-puing waktu yang terkumpul dalam 749 siklus. Untuk menempa tubuh ini yang bisa berjalan di titik waktu manapun. Dengan harga kehilangan kemampuan resonansi selamanya. Tidak bisa lagi ikut pertempuran apapun. 36.000 siklus. 36.415 siklus, tepatnya. Titik awal setiap siklus adalah saat kamu melangkah ke lapangan uji. Hah? Titik akhirnya adalah saat peradaban manusia musnah total. Dengan cara berbeda sampai kamu muncul. Kadang ditelan jurang. Kadang pemberontakan massal jiwa mecha. Kadang senjata pamungkas buatan manusia sendiri yang lepas kendali. Tapi akhirnya tak pernah berubah. Dalam siklus-siklus ini, aku melihat Fein meledakkan diri 723 kali. Menyaksikan Yuing gila total 986 kali. Saya sudah mencoba untuk mengintervensi. Tapi setiap kali, bencana hanya datang dalam bentuk yang berbeda. Sampai setelah 29.000 putaran siklus, saya menyadari satu hal. Kita semua yang menjadi karakter dalam drama ini, tidak peduli sekeras apapun kita berjuang, tidak bisa lepas dari naskah yang sudah ditentukan. Kecuali ada seseorang dari luar naskah, dengan pola pikir yang sama sekali berbeda, menerobos masuk ke panggung ini. Jadi perjalanan saya menembus dimensi ini Adalah hal yang tak terhindarkan, dan juga satu-satunya kesempatan. Ketika kamu berhasil melewati semua level, dan sangat marah hingga ingin mengubah akhir cerita, kehendakmu cukup kuat untuk menembus batas dimensi. Saya hanya memanfaatkan kesempatan ini, memberi petunjuk koordinat bagi kesadaranmu untuk turun ke dunia ini. Kamu adalah satu-satunya variabel di seluruh siklus ini. Fang Xiu, seseorang yang bukan milik garis waktu manapun. Tapi adalah anomali yang ditakdirkan untuk mengubah semua garis waktu. Sampaikan salamku pada Fein. Ingatkan dia untuk melakukan perawatan mendalam setelah setiap pertempuran sengit. Sendi penyangga di bawah pelindung armor ke-7 di bahu kirinya. Dalam siklus ke-2431. Tempat itu adalah yang paling awal muncul retak lelah. Bahkan pernah intinya terkikis sampai tembus oleh asid pemisah abis. Meskipun hal itu belum terjadi di kehidupan kali ini. Tapi tingkat keausan di lokasi itu 17% lebih cepat dari nilai desain. Dia bahkan tahu detail sebesar ini. Berapa kali sebenarnya dia mengalami kepunahan dalam situasi siklus yang berulang-ulang seperti itu?
Dan sampaikan juga salamku pada Yuing. Meskipun kali ini Fu Tao masih hidup, tapi rantai sebab akibat cepat atau lambat akan mengerat di lehernya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Anda menarik saya ke dunia ini dan memberitahu saya semua ini. Bukannya hanya meminta saya jadi penyampai pesan kan? Apa yang harus kamu lakukan sangat sederhana, tapi juga sangat sulit. Bertahan dengan kukuh di tengah badai yang akan datang. Saat semua orang ingin mencabikmu, menelan dan memanfaatkanmu. Ingatlah apa tujuanmu datang ke sini. Penjelasanmu terlalu abstrak, lebih spesifik dong. Bagaimana caranya aku bertahan kukuh? Ketika kegelapan datang, dan Abis membuka mulutnya yang lebar, manusia secara naluri akan mencari cahaya. Yang harus kamu lakukan bukanlah menjadi cahaya itu sendiri, tapi memastikan bahwa cahaya itu tidak padam sebelum sempat bersinar. Fei Yin adalah pedangmu. Yuing adalah perisaimu. Sui Jinglan adalah tombakmu. Setiap dari mereka pernah menjadi cahaya dengan cara yang berbeda di dalam siklus ini, lalu mati di waktu yang berbeda-beda. Tugasmu adalah memastikan mereka kali ini semua bisa hidup sampai melihat fajar. Kamu tahu kenapa kolusi antara Fuyu dan Aliansi Barat bisa bertahan sampai sekarang? Aku baru mau tanya itu. Kalau pihak atas akademi sudah lama tahu Fuyu bermasalah, kenapa tidak ditangani lebih awal? Kenapa tunggu sampai sekarang? Karena memancing butuh umpan. Fuyu cuma ikan kecil yang mencium bau amis. Gema abissal di baliknya. Barulah kawanan hiu yang benar-benar ingin kami pancing. Sejak 3 tahun lalu, Gema abissal sudah menyusup ke akademi. Mereka tawarkan pertukaran teknologi, dukungan sumber daya, bahkan bantu beberapa orang singkirkan pesaing. Caranya sangat tersembunyi. Kami selalu tahu, tapi tidak bertindak. Karena mereka menunggu kesempatan. Kesempatan untuk kontak legal skala besar. Dan mengumpulkan sampel Jihun murni tinggi. Kompetisi pertukaran. Bagi mereka, kompetisi pertukaran itu prasmanan. Jadi akademi sengaja biarkan Fuyu terhubung dengan Barat. Sengaja buat mereka merasa rencananya lancar. Sengaja pasang perangkap di kompetisi pertukaran. Tapi ini terlalu berisiko. Banyak peserta dan Jihun ikut. Kalau lepas kendali. Makanya ada kamu. Fang Xiu, dengarkan baik-baik. Rencana kami bisa bersihkan penyusup, putuskan tentakel. Bahkan bisa pukul berat pasukan utama. Tapi tidak bisa jamin. Dalam kekacauan, tidak ada Jihun yang lepas kendali dimakan Lilisi. Tidak ada peserta yang tewas kena imbas. Ini perang, pasti ada korban. Peranmu bukan prajurit, bukan pemain catur. Bahkan bukan umpan. Kamu adalah asuransi. Kamu perlu gunakan jaringan resonansi MU dengan Fei Yin Yuing. Bentangkan zona aman. Saat armor yang tercemar mengamuk, kamu perlu gunakan kekuatan pemurnian Sui Jinglan. Stabilkan inti mereka. Kamu bisa balas serangan. Saat diperlukan, aku akan awasi. Bagaimana aku tahu kapan itu diperlukan? Kamu akan tahu. Saat kegelapan mencapai puncaknya. Saat keputusasaan begitu dalam sampai sulit bernapas. Nyalakan ini. Ini akan tunjukkan jalan untukmu. Ingat, Fang Xiu, kamu bukan datang untuk main catur. Kamu datang untuk jungkir balikkan papan caturnya. Di semua siklus. Pernahkah kamu berhasil? Sekalipun? Tidak, tapi kali ini mungkin berbeda, karena kamu datang. Pergilah, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Aku sudah tidak punya tenaga untuk siklus berikutnya. Para tamu, para siswa, selamat datang di tempat pertandingan persahabatan pertukaran robotika Timur Barat edisi ini. Mari kita sambut delegasi dari jauh. Western Alliance Echo of the Abyss. Terima kasih atas keramahan Stardom Academy. Kami Western Alliance selalu memegang semangat keterbukaan dan kerjasama, agar kalian lebih memahami hasil teknologi terbaru kami secara langsung. Saya usul, bagaimana kalau kita adakan pertandingan demonstrasi teknologi kecil terlebih dahulu? Apa itu? Terasa aneh, mengingat pihak Anda mungkin kurang mengenal Lilisi kami. Begini saja, demi keadilan, dan untuk demonstrasi yang lebih menyeluruh, kami hanya akan mengerahkan 1 unit Lilisi. Pihak lawan bisa mengirimkan siswa sesuka hati, jumlah dan level tidak terbatas. Waktunya kita batasi 5 menit saja, bagaimana? Murni pertukaran ilmu, cukup sampai di sini. Dr. Helen, ini tidak sesuai aturan. Pertandingan pertukaran seharusnya
Mengikuti prosedur dan standar keamanan, tidak bisa sembarangan. Aturan, Mentor Lee? Pertukaran teknologi perlu keluar dari aturan yang kaku. Atau jangan-jangan Stardom Academy tahun-tahun belakangan kurang berbakat. Sampai-sampai tidak percaya diri untuk pertandingan kecil yang ramah ini? Kalau benar begitu, kami mungkin perlu mengevaluasi ulang kebutuhan dan tingkat pertukaran teknologi kali ini. Ancaman dalam perkataannya jelas. Jika tidak menerima tantangan berarti menunjukkan kelemahan. Bisa menyebabkan kerja sama teknologi terputus, reputasi aliansi rusak. Topi ini Stardom tidak sanggup tanggung. Karena Dr. Helen begitu bersemangat, kami akan memilih siswa untuk pertukaran teknologi ini. Tapi tolong pastikan keamanannya. Akademi mengirimkan tim yang berpengalaman menghadapi lawan yang tidak dikenal. Mereka memilih formasi serangan segitiga yang stabil. Pertarungan dimulai. Target terkunci, level reaksi energi rendah sedang. Mode taktis dasar. Evaluasi ancaman dapat diabaikan. Bubar, tembak saling silang untuk mengganggu, cari titik lemahnya. Gerakan Lilisi terlalu aneh. Dia sepertinya bisa memprediksi semua serangan. Koordinasi tim akademi benar-benar kacau. Seperti digiring, ini bukan pertarungan. Ini seperti main-main. Sangat merendahkan. Ini benar-benar penghinaan terhadap kami. Bagaimana ini bisa dilawan? Sama sekali tidak bisa disentuh. Apa yang menghisap kepalaku? Kekuatan mentalku terkuras. Tidak. Putuskan koneksi. Putuskan. Tanda vital pilot sedang kolaps. Tingkat kekuatan mental 0. Ini bukan latihan. Ini serangan. Minta segera dihentikan. Tangkap mereka. Hentikan pertandingan. Tangkap mereka, hentikan pertandingan. Segera hentikan semua pertandingan, tahan delegasi Western Union. Mecha mereka diduga menggunakan teknologi terlarang. Membahayakan nyawa peserta kami secara serius. Ini insiden diplomatik yang serius. Tenang dulu, tuduhan teknologi terlarang butuh bukti. Semua aksi mecha kami sesuai data publik. Ini hanya insiden kecil. Sebaliknya, pihakmu berlebihan karena insiden kecil. Bahkan mau menahan personel kami, ini membuatku curiga. Seberapa tulus niatmu dalam pertukaran ini? Jika pertukaran terputus sekarang, kami akan langsung menghentikan ekspor material khusus inti untuk mecha tingkat tinggi dan memblokir semua database teknologi mutakhir. Semua konsekuensi akibat putusnya teknologi akan jadi tanggung jawabmu sendiri. Lanjutkan pertukaran berisiko tapi berpotensi ini, atau kembali ke jalan lama yang tertutup. Aktivitas pertukaran lanjut sesuai rencana. HMPH, Bagaimana melawan ini? Langsung trauma mental. mereka sengaja tunjukkan kekuatan. Kami jadi batu loncatan. Ini aturan, mereka yang tentukan. Mereka hancurkanmu dengan aturan, kecuali kau punya kekuatan untuk melawan. Kau berbeda. Ingin. HMPH, ingin lebih? Baik, besok di arena. Aku tunggu kau. Lagi, bekas jejak makhluk itu terasa panas. Dia sengaja pancing kau datang. Apa yang dia mau? Pola reaksi jejak berubah. Bukan sekadar sakit atau berdenyut. Seperti petunjuk setelah resonansi. Dia aktif membangun koneksi lebih dalam. Peningkatan kekuatan mentalku dan sisa kekuatan pemurnian. Jadi mercusuar lebih menarik baginya. Fein. Ini domain lengkap, beda dengan uji coba sebelumnya. Koneksi terputus paksa. Sama sekali ditolak, Fang Xiu. Cepat pergi dari sana. Kamu datang, Fang Xiu. Dengan cara yang tidak terang-terangan begini. Beginikah cara aliansi barat menyambut tamu? Kekuatan domain lebih kuat dari sebelumnya. Dia berevolusi, atau sebelumnya. Sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Cara yang benar-benar mengisolasi dari luar seperti ini. Seolah dirancang khusus untuk berburu. Apa yang dia inginkan? Cara menyambut tamu? Kamu bukan tamu di sini. Daya tarik mereka bagiku tidak sampai 1/1000 daya tarikmu. Hanya seperti minum racun untuk menghilangkan dahaga. Dia sepertinya lebih lancar bicaranya dibanding pertemuan terakhir. Bahkan bisa menggunakan metafora. Kecepatan pertumbuhan ini. Berapa banyak jiwa yang sudah dia telan? Lama tidak bertemu. Tak menyangka kita bertemu di sini. Melihatku, apakah kamu marah, jijik, atau bersemangat? Melihat sesuatu yang berbahaya dan tak terkendali, semua orang akan waspada.
Hanya itu saja. Berbahaya. Tapi hal berbahaya justru paling menarik, bukan? Seperti kamu yang tahu, tanda membara, itu aku yang memancingmu. Tapi tetap datang kan? Jadi ini kencan? Di samping bangkai orang yang diisap kering. Dia menguji reaksiku. Kontak ambigu seperti ini. Lebih merepotkan daripada serangan langsung. Kalau begitu, agak ambigu dong. Aku sedang memastikan. Apakah mangsaku masih sama harumnya seperti dulu? Caramu menandai benar-benar tidak bisa dipuji. Kamu suka cara seperti apa? Seperti manusia, mengucapkan kata-kata manis. Aku juga bisa belajar, kalau kamu mau mengajarku. Mengajarimu, lalu membuatmu lebih baik dalam menikmatiku. Kamu mengetahuinya. Soalnya kamu begitu harum. Bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak ingin mencicipi? Detak jantungmu berdegup kencang sekali. Sebenarnya juga bersemangat karena bahaya ini. Interpretasimu selalu begitu angkuh. HM, sikap keras kepalamu juga enak loh. Sial, kelewatan, kali ini. Tidak ada bunga pemurni yang bisa menyelamatkan. Tidak boleh. Aku belum menyelesaikan misiku. Sama sekali tidak boleh jatuh di sini. HM, cahaya ini, perasaan ini. Kenapa ada di dalam tubuhmu begitu dalam? Kekuatan ini adalah tanda yang ditinggalkan. Sui Jinglan di dalam tubuhku saat penyembuhan terakhir. Dia melindungiku secara naluriah. Sekarang, lepaskan diri. Fang Xiu, kamu tidak apa-apa? Fang Xiu, kamu tidak apa-apa? Gila, dia tadi benar-benar ingin membunuhmu. Sangat menakutkan, niatnya membunuh begitu murni. Fang Xiu, kamu terluka? Tidak apa-apa. Luka ringan. Kekuatan Sui Jinglan yang tertinggal di tubuhku menyelamatkanku. Reaksi Lilisi menjelaskan segalanya. Dia benci kekuatan pemurnian, tapi juga sangat terpikat padanya. Dan aku adalah pembawa kekuatan ini, tadi aku hampir mati. Kalau bukan karena tanda pelindung, bahaya sebesar ini. Hanya dengan tingkat resonansi mereka sekarang. Ditambah kekuatan mentalku, jauh dari cukup. Aku butuh kekuatan. Lebih kuat, cukup untuk melindungi diri. Kekuatan yang cukup melindungi semua orang. Ayo pergi dari sini dulu. Lalu ke kuil pemurnian. Kamu datang. Aku merasakan tandamu di tubuhmu terpicu. Kamu menghadapi bahaya besar. Lilisi, aku bertemu dia lagi malam ini. Di ranah kekuasaannya. Dia ingin membunuhku, kekuatanmu yang tertinggal di tubuhku menyelamatkanku. Tapi reaksinya terhadap kekuatanmu sangat besar. Apa hubungan kalian? Ternyata, aku tidak mengenalnya. Tapi bisa merasakan, itu adalah keberadaan yang sangat bertolak belakang denganku. Jika kekuatanku mewakili pemurnian, penyembuhan, dan kelahiran baru, maka esensinya adalah penelanan, penghancuran, dan kehampaan abadi. Kami secara alami berdiri di dua ujung spektrum. Tapi seperti cahaya mengusir kegelapan. Dan kegelapan mendambakan menelan setiap sinar cahaya. Begitu ya? Kalau begitu sekarang bagiku terhadap Lilisi. Bukankah seperti candu? Waktu tak banyak. Besok di arena yang jadi sorotan semua orang. Lilisi akan membuka ranah kekuasaannya. Mengubah lebih banyak orang dan roh aneh menjadi bagian dari prasmannya. Lagi berdiri di hadapannya. Kekuatan mental di ranah kekuasaannya yang utuh. Bahkan tak bisa melawan. Jadi aku harus jadi kuat sekarang. Sui Jinglan, ini tidak cukup. Jauh dari cukup, Sui Jinglan. Sekarang aku akan menyerap sekaligus semua penderitaan dan kotoran di tubuhmu. Sekaligus semuanya. Fang Xiu, itu terlalu berbahaya. Kesadaranmu tidak akan kuat. Itu bukan energi. Itu racun yang mengendap dari keputusasaan, penderitaan, dan kutukan tak terhitung. Mereka akan menenggelamkan kesadaranmu, memutar persepsimu. Kamu akan menanggung penderitaan lebih mengerikan dari kematian, dan sangat mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Aku tahu bahayanya, tapi aku lebih tahu. Yang kita hadapi besok bukan hanya sebuah pertandingan. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, bukan soal pantas atau tidak. Ini hal yang harus dilakukan. Sui Jinglan percaya padaku. Mulai sekarang. Untuk kelangsungan negara, aku mengerti. Tapi Fang Xiu ingat, begitu dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Kesadaranmu akan tenggelam di lautan keputusasaan terdalam. Jika kau tak temukan jangkar untuk mengapung, kau akan tersesat selamanya di sana. Jangkarku, kau juga menungguku.
Jadi, mulai sekarang. 100 kali lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Ini bukan ingatan. Ini tsunami emosi itu sendiri. Di mana ini? Bau mesiu sangat kuat. Tidak. Ini ingatan Sui Jinglan. Aku ingin pulang. Aku ingin ibu. Aku masih punya anak di rumah. Maaf, energiku hanya cukup menyelamatkan satu orang. Maaf, Memilih yang manapun baginya adalah tekanan mental yang besar. Perasaan ini, seperti menghukum mati orang lain dengan tangan sendiri. pergi. Jangan sentuh anakku. Kalian monster besi ini. Ingin menjadikan anakku percobaan, kan? Ah. Aku jelas-jelas menyelamatkannya. Mengapa? Mengapa memandangku dengan tatapan seperti itu? Seolah aku yang monster. Pisau niat baik, ternyata ketika memotong diri sendiri. Perasaan seperti ini, 1000 kali lebih sakit dari serangan musuh. Masuk cepat. Ah, Hampir saja. Mengapa energi mencapai batas? Energi berubah. mengapa? Mengapa aku tak bisa selamatkan semua orang? Mengapa aku begitu tak berguna? Fang Xiu, berhentilah. Kau tak akan tahan. Tidak, tak bisa berhenti. Berhenti berarti sia-sia semua. Mengapa aku tak cukup kuat? Apakah keberadaanku pada dasarnya memang tak bermakna? Tempat apa ini? Aku. Aku siapa ya? Tidak, kesadaranmu memudar. Cepat bangun. Cepat berhenti. Aku adalah. Mengapa di sini? Harus melakukan apa? Dasar bodoh. Fang Xiu, Oh ya, aku Fang Xiu. Aku janji akan kembali. Ingin membersihkan penderitaanmu sepenuhnya. Harus benar-benar membuka simpul hatimu. Kau pilih prajurit muda, bukan karena hidupnya lebih berharga. Tapi pada saat itu, kematian hanya berjarak 3 cm dari jantungnya. Ini bukan soal moral, di medan perang yang berubah cepat. Kau butuh 0,5 detik untuk membuat satu-satunya pilihan yang bisa menyelamatkan. Dia membencimu. Karena ketakutan telah membutakan matanya. Tapi putranya selamat. Kau beri mereka kesempatan hidup. Kebencian akan berubah seiring waktu. Tapi nyawa tak akan terulang. Kau menyalahkan diri untuk 1 cm ini selama 300 tahun. Tapi pernahkah kau pikirkan? Sebelum kedatanganmu, tak ada 1 inci pun tempat aman di seluruh kota ini. Kaulah yang membawa harapan keselamatan yang mungkin ke sini. Detik terakhir hidupnya, ujung jarinya menyentuh cahaya. Kehangatan, harapan untuk hidup jika maju sedikit lagi. Kau beri dia hal paling berharga dalam keputusasaan. Harapan itu sendiri. sebenarnya bisa langsung menghapus ingatan ini. Kenapa harus sampai sejauh ini? Kenapa harus menyelam ke dasar terdalam? Kenapa harus menanggung semua ini? Jika aku langsung memotong ingatan medan perang, maka pilihanmu kehilangan maknanya. Jika aku hapus adegan bunker, kebencian ibu itu, fakta bocah itu selamat, akan jadi kekosongan. Sensasi cahaya yang disentuh ujung jari gadis kecil itu. Senyumnya di saat terakhir, akan terkubur selamanya dalam kegelapan. Harapan yang kau bawa tak akan ada yang ingat. Sui Jinglan, aku tak mau memurnikan dirimu yang bersih. Aku ingin memeluk dirimu yang utuh. Termasuk semua luka, semua air mata. Semua penyesalan, seandainya dulu bisa lebih baik. Karena semua ini, barulah dirimu. Sekarang aku ajak kau lihat. Masa depan yang selalu tak berani kau lihat. Ternyata dia terus merawat mereka. Lihat, kau tak menyerah pada veteran itu. Pemuda yang kau selamatkan melanjutkan tanggung jawabnya. Dia merawat keluarganya. 1 nyawa yang ditukar. Bukan hilangnya 1 nyawa. Tapi terciptanya sebuah keluarga baru. Terima kasih, katanya. Terima kasih. Kebencian akan luntur seiring waktu. Tapi cinta yang lahir dari kelangsungan hidup akan terus berlanjut. Kau tak hanya menyelamatkan bocah itu. Kau juga menyelamatkan hati seorang ibu.
Jangan suruh aku lihat ini lagi. Lihat jelas, lihat matanya. Dia tersenyum. Di detik terakhir, dia tersenyum. Di akhir hidupnya, yang dia lihat adalah harapan, cahaya. Cinta seorang ibu. Dan inilah yang kau berikan padanya. Sepertinya aku bisa melepaskannya. Fang Xiu, terima kasih telah memberiku kehidupan kedua. Sistem, prompt layar, jiwa mesin, Sui Jinglan. Tingkat kesukaan mencapai 100%. Mencapai ikatan abadi. 8. Terobosan berhasil. Masuk kondisi super sementara. Level 3 dewa sesaat. Inikah dunia yang dilihat oleh kekuatan mental level 3? Kakak Sui Jinglan, selamat datang. Fang Xiu, berapa lama kau bisa menahan kekuatan ini? Apa langkah kita selanjutnya? Sekarang, saatnya merebut kembali arena itu. Hari ini akan diadakan pertandingan tim resmi. Menurut aturan, kedua belah pihak masing-masing melihat. Para hadirin, izinkan saya menyela. Mengingat kesalahpahaman kecil kemarin, sebagai tanda ketulusan kami. Untuk pertandingan hari ini, satu mesin perang, Lilisi, dan pihak tuan rumah, untuk menunjukkan inklusivitas dan kemurahan hati. Bebas mengirimkan siswa manapun. Bagaimana? Ini memaksa kita menyerah dengan berlutut. Apakah Akademi Stardom benar-benar harus tunduk pada monster seperti ini? Kepala sekolah, jangan setuju. Ini sudah bukan pertandingan lagi. Kita mungkin tidak punya pilihan. Wameng, kau ranking pertama jurus taktik. Kekuatan mental level 3. Instruktur, mental saya tidak stabil tadi malam. Kondisi tidak baik. Lin Sue, kau andalan jurusan mesin perang. Saya anak satu-satunya di rumah, orang tua saya sakit-sakitan. Kalau saya celaka, bagaimana mereka nanti? Lihat kan? Untung kita tidak masuk daftar seleksi. Iya. Kita masih harus lulus, jangan sampai gagal di sini. Apakah Akademi Stardom benar-benar tidak ada yang berani bertempur? Getaran kekuatan mental itu. Tidak mungkin, ini sudah melampaui batas. Akademi Stardom, Fang Xiu. Satu orang, maju bertanding. Dia benar-benar sendirian, maju. Kalau dia benar-benar menang, perkataan kita dulu. Perbuatan kita pasti akan diingatnya. Lihat kan? Kakak Fang Xiu sendirian berani hadapi monster itu. Siapa lagi yang berani? Saat rating levelnya keluar dulu. Semua orang menertawakannya, tapi aku sudah tahu. Karisma ini, tatapan ini, mana mungkin orang biasa? Momen tamparan bersejarah, siapa lagi yang berani? Kak Fang perkasa, hancurkan monster dari barat itu. Kamu adalah dewa Xingqiong kami. Kak Fang tak terkalahkan, Xingqiong pasti menang. Kak Fang, kami selalu mendukungmu. Ini kesempatan emas. Kalau tidak menjilat sekarang, saat dia menang, kita bahkan tidak akan pantas menjilat sol sepatunya. Dia yang dulu dengan mudahnya kutinggalkan, yang kanggap sampah tak berguna, sekarang telah berubah menjadi sesuatu yang harus dipandang tinggi oleh semua orang. Dalam semalam, kekuatan spiritualnya meledak sampai sejauh ini. Rahasia apa lagi yang dia sembunyikan? Tidak boleh. Biarkan dia tumbuh lagi. Kali ini, kamu tidak akan bisa kabur lagi. Hahaha. Coba saja. Lilisi bergerak, 3 tentakel menyerang bersamaan. Targetnya adalah kepala murid Fang Xiu, jantung, dan tulang belakang. Tanpa ampun, ini serangan mematikan. Jangan remehkan ikatan antara aku dan para mecagirku. Fein, Mau sentuh dia? Tanya dulu pedang nona ini. Yu Ying, HM, tidak akan kuizinkanmu menyakiti Fang Xiu lagi. Sui Jinglan, Kegelapan menghilang. Dia, Mecha dipanggil seperti itu? Cuma, berdiri di sana? Aku tidak sedang bermimpi kan? Ini pengakuan Tuan? Ini dewa turun ke bumi? Aku harus bersujud. Dia berdiri di sana, Mecha pun datang untuknya, berperang untuknya. Ini pemandangan yang hanya ada di era mitos. Lao Shang, ingat kata-kata di kitab kuno? Ingat. Bagaimana tidak ingat? Di mana hati tertuju, keajaiban mengikuti. Datang tanpa dipanggil, berperang tanpa diperintah. Aku mengajar seumur hidup. Mengira itu berlebihan, hari ini aku benar-benar melihatnya. Hancur sudah. Orang seperti ini, dengan apa keluarga Fu melawannya?
Tuan Fang, Anda bukan manusia, Anda adalah dewa yang turun ke dunia. Dulu aku buta, tertutup lemak babi di hati. Anggap saja aku kentut, atau anjing. Aku akan jadi anjing paling setia Anda. Gugu, Dewa Fang. Terima kami. Ke timur Anda tunjuk, kami takkan ke barat. Minta dibawa, minta dilindungi. Luar biasa. Ini resonansi di level laut kesadaran. Kita harus mendapatkannya dengan segala cara. Penonton sekalian, luar biasa. Kita sedang menyaksikan keajaiban super yang belum pernah terjadi. Fei menerobos depan, membuka jalan. Yui menciptakan celah aliran energi. Sui Jinglan mengokohkan perisai. Lepaskan sepenuhnya belenggu Lilisi. Pembebasan kepribadian Lilisi, level Doktor 1. Mungkin akan tenggelam total, hanya menyisakan naluri melahap. Bahkan kita mungkin tak bisa kendalikan akibatnya. Aku bilang bebaskan dia. Kita butuh kemenangan. Jurang yang tak terkendali tetaplah jurang. Berikan semuanya padaku. Perisai hampir tak kuat menahan. Kekuatannya melonjak lebih dari 10 kali lipat. Tidak bisa, sama sekali tak tertahan energinya. Sekarang benar-benar kacau. Fang Xiu hati-hati. Gila. Lilisi benar-benar gila. Dia tiba-tiba jadi lebih gila lagi. Apa yang dilakukan aliansi barat ini? Area jurang sudah meluas ke separuh arena. Kondisi peserta Fang Xiu tidak optimis. Pengganggu, aroma polusinya sangat kuat. Sakit. Apa ini? Tak ada habisnya. Sumber kekuatan benda apa ini? Ah, ia menyerap energiku, semakin dilawan semakin kuat. Fang Xiu, kekuatan erosi masih bertambah. Kekuatan pemurnianku hampir tak sanggup lagi. Bahkan Fang Xiu juga hampir tak sanggup. Apakah kita benar-benar kalah? Tiga mecha dewa tingkat atas. Di hadapan Lilisi yang sepenuhnya terbebaskan. Masih begitu rapuh, kekuatan jurang memang jauh melampaui logika. Cepat catat data. Ini sampel penelitian berharga. Konfrontasi biasa tak efektif, sumber kekuatannya bukan inti mecha. Ada sesuatu yang lebih dalam. Jiwa. Harus masuk. Harus lihat kebenarannya. Flying Eagle Shadow Sui Jinglan. 3 detik berikutnya, serang sepenuhnya ke arah jam 3. Buat celah energi. Aku akan masuk ke dunia mentalnya. Siap. Buka. Aarg. Peserta Fang Xiu aktif meninggalkan area perlindungan mecha. Dia menyerbu ke arah Lilisi. Ya ampun. Apa yang akan dia lakukan? Ini. Kamu. Ini mana? Ya. Terlalu kacau. Ribuan kali lebih kacau dari lorong memori hantu dulu. Ini akan menjadi karya kita yang paling sempurna. Lilisi, inilah penampilanmu yang asli. Seorang gadis kecil manusia. Mereka benar-benar ingin mengubah manusia hidup menjadi mecha. Ini sungguh gila. Ah, apakah kamu bisa melihatku? Hah, Cepat catat semuanya. Ini semua data yang berharga. berhenti. Ah, Cepat evakuasi. Ruang eksperimen sedang runtuh. Ini tidak mungkin. kondisinya sangat buruk. Sakit, sangat sakit.
Ibu, di mana kamu? Tahan sebentar, aku akan segera membawamu keluar dari tempat mengerikan ini. Dunia ingatan akan runtuh. Ini karena aku memecahkan tabung kultur secara paksa. Sudah mengubah node kunci. Apakah akan menghilang lagi? Tidak bisa berakhir seperti ini. Setidaknya biarkan dia ingat. Ingat bahwa ada orang yang ingin menyelamatkannya. Ingat perasaan ini, Lilisi. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Kesepian seperti ini, kapan akan berakhir? Mulai eksperimen ke-73. Mereka ingin memaksa memberinya makan semua ini. Menggunakan sisa mecha dan jiwa mesin untuk mempercepat pertumbuhannya. Lilisi, makanlah semuanya. Kamu akan menjadi lebih kuat. Tidak, aktifkan program paksa. Cukup. Sampai kapan siksaan ini harus berlanjut? Lilisi, lihat aku. Jangan terima semua hal yang mereka berikan padamu. Aku ingatmu. Aku akan membantumu melepaskan diri dari semua ini. Ini lagi, dunia ingatan akan runtuh. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu melakukan semua ini? Ini kamu lagi. Aku sudah bilang, aku akan datang menyelamatkanmu. Ingat namaku. Fang Xiu, ingatlah. Ada orang yang tidak ingin kamu berubah menjadi seperti yang mereka inginkan. Lilisi akhirnya tetap diubah menjadi mecha. Ayo maju, Lilisi. Jangan sia-siakan apa yang kami berikan padamu selama ini. Ini adalah saat yang paling bisa membuktikan nilai dirimu. Ini, apakah benar harus seperti ini? Aku mendengar mereka menangis. Beri dia suntikan induser. Sangat lapar, sangat lapar. Oh, Lilisi, sadarlah. Jangan dikendalikan oleh obat itu. makan, aku harus makan dia. Tidak. Aku apa yang sudah kulakukan? Monster, aku adalah monster yang paling menjijikkan. Lilisi, lihat aku. Kau bukan monster. Dosa-dosa ini tidak seharusnya kau tanggung sendiri. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Fang Xiu, tolong beri aku kebebasan dari penderitaan ini. Punya memori ini runtuh lagi. Lilisi akan menjadi fragmen memori ketiga kita. Lilisi akan menjadi untuk membuka pintu timur. Tingkat asimilasi dengan abis meningkat, kesadaran diri semakin tertekan. Aliansi Barat sungguh menghilangkan kemanusiaan, benar-benar keji. Ini pasti dasar terdalam abis, kan? Aku akan memakanmu. Ingin memakanku? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu dengan caraku sendiri. Ayo, seluruh kekuatan mental dan ingatanku kuberikan semuanya padamu. Apakah ini rasanya dimakan oleh abis? Lebih dingin dari yang kubayangkan. Apa ini? Kepercayaan, kenapa kau tidak takut? Kenapa berani menyerahkan segalanya padaku? Perasaan ini sangat asing. Jangan takut, aku sudah datang, aku akan membawamu pulang. Kau bukan monster.
Apa itu rumah? Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku juga monster? Sangat hangat, betapa hangatnya. Perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, aku ingin melihat lebih banyak. Lilisi, ini adalah dirimu yang asli, seorang anak manusia. Mereka benar-benar mau mengubah manusia hidup jadi mecha. Ini benar-benar gila. Ini aku, apakah dia marah demi aku? Berhenti. Ingat namaku, Fang Xiu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Menyelamatkanku, kenapa kau mau menyelamatkanku? Ingat, ada orang yang tidak ingin kau berubah menjadi seperti yang mereka inginkan. Tidak ingin aku berubah menjadi seperti yang mereka inginkan. Lalu seperti apa aku seharusnya? Kau bukan monster. Dosa-dosa ini tidak seharusnya kau tanggung sendiri. Aku bukan monster. Dosa tidak seharusnya kutanggung sendiri. Lalu kenapa dia terlihat begitu sedih? Lilisi adalah kunci untuk membuka gerbang timur. Biarkan kelaparan menjadi naluri, melahap semua semangat. Menjadi senjata yang dapat dikendalikan. Membebaskannya. Jurang yang tak terkendali tetaplah jurang. Pembebasan yang mereka bicarakan, itu bukan memberi kamu kebebasan. Itu untuk membuat kepribadian dan kesadaran Lilisi lenyap selamanya. Mereka ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Sekarang kamu ingat? Semua yang perlu dikatakan sudah diucapkan. Kali ini kita hanya bisa pasrah pada takdir. Kali ini, sungguh, tidak bisa bertahan lagi. Aku apa? Kenapa aku ada? Lilisi, Dia akan menghilang. Satu-satunya orang yang pernah memanggil namaku. Satu-satunya orang yang pernah marah dan sedih untukku. Akan tiada. Dia tidak boleh pergi. Tidak boleh hilang begitu saja. Aku tidak mengizinkannya. Peringatan dicabut. Kehendak jurang aktif terhubung. Minta konfirmasi. Sumber, Lilisi, kesadaran terdalam. Sifat ikatan, diikat sepihak secara aktif, tidak dapat diputuskan. Sekarang kamu milikku. Jadi, mereka yang ingin menyakitimu, ingin mengendalikanku. Ingin mengubah kita semua menjadi alat, harus membayar harganya. Berhenti. Lilisi. Dia tiba-tiba menghentikan semua gerakannya. berhasil? Atau gagal? Lilisi, akhirnya kamu sadar? Astaga. Dia mengangkat Fang Xiu. Gerakannya sangat lembut. Dia tidak menyerang. Apa yang ingin dia lakukan? Dia mengembalikan Fang Xiu dengan aman. Dia sedang apa? Permainan apa lagi yang dimainkan monster ini? Tidak tahu. Tapi dia tidak berniat jahat. Fang Xiu baik-baik saja. Lilisi, secara aktif berdiri di sisi Fang Xiu. Lilisi, dia melindungi Fang Xiu. Bahkan mengantarnya ke sini. Dia membelot. Senjata terkuat barat berbalik arah di medan perang. Dan menjadi milik Fang Xiu? Bagaimana mungkin? Keajaiban. Kita menyaksikan keajaiban lagi. Luar biasa, Lilisi. Mesin pembunuh pamungkas dari aliansi barat ini. Ternyata di hadapan Fang Xiu. Memilih untuk tunduk dan melindungi. Lihatlah. Inilah yang disebut daya tarik pribadi, aura penguasa sejati. Bahkan senjata pamungkas musuh pun menyerahkan diri. Dewa tak terkalahkan kita. Hidup Stardom. Fang Ge, kau adalah doaku. Hidup. Tidak mungkin. Koneksi abis itu mutlak. Bagaimana mungkin Lilisi melepaskan diri? Fang Xiu, monster macam apa kau ini? Simbiosis abadi. Lilisi, kau sungguh memberiku hadiah yang tak bisa kutolak. Tapi, ini juga bagus. Dr. Helen, pertunjukan kalian sudah waktunya berakhir. Sekarang saatnya berhitung. Peserta ini adalah kecelakaan. Kami bisa jelaskan. Jelaskan? Jelaskan bagaimana kalian mengubahnya. Dari seorang anak menjadi mesin pembunuh, sebuah mecha. Jelaskan bagaimana kalian merencanakan pembantaian. Di balik kedok pertukaran kompetisi. Atau jelaskan bagaimana kalian tadi mencoba membebaskannya sepenuhnya. Mengubahnya jadi monster perusak yang bahkan akan melahapku. Dengar. Atas nama Akademi Stardom dan diriku sendiri. Saya ajukan syarat akhir kepada delegasi Aliansi Barat. Mulai hari ini, semua kekuatan di bawah Aliansi Barat dilarang memasuki wilayah kami. Tanpa izin,
selamanya. Pelanggar dianggap pernyataan perang. Kedua, serahkan semua data proyek wadah habis. Dan hentikan selamanya penelitian tak manusiawi terkait. Ketiga, ganti rugi semua kerugian Akademi Stardom dalam peristiwa ini. Jumlah ganti rugi, 300 miliar. Tinggal untuk diselidiki dan diadili. Syarat-syarat di atas tidak bisa dinegosiasikan. Tanda tangani, kalian bisa pergi hidup-hidup. Tidak tanda tangani, Kemunafikan dan kejahatan yang diwakili bendera ini tidak pantas ada di sini. Dia bisa bicara. Ini pasti bukan mecha biasa. Dan ini penghargaan yang didapat dari penderitaan dan kematian tak terhitung. Kau pantas? Karya besarmu kini menjadi hakimmu. Bagaimana rasanya, Dr. Helen? Lihatlah, inilah wajah asli perintis sains yang kalian banggakan. Tanda tangani perjanjiannya. Lalu, minggir dari sini. Jika berani menginjakkan kaki lagi, atau berniat jahat. Dimanapun kalian bersembunyi, aku akan menemukan kalian. Dan menghapusmu sepenuhnya. Kami tanda tangan. Hentikan dia. Tolong, hentikan dia. Aku sangat khawatir, bodoh. Fang Xiu, selesai Lilisi, dan selamat bergabung. selesai? Tidak. Ini baru permulaan, bagiku dan bagimu. Kakak Sui Jinglan sudah bekerja keras. Perlu bantu menyiapkan peralatan makan? Tidak usah. Yuing duduk saja. Sebentar lagi selesai. Suasana damai sekali. Selamat pagi semuanya. Sudah bangun? Nona pikir kau akan tidur sampai siang, bodoh. Kau menggantung seperti ini, bagaimana aku bisa sarapan? HMPH, kemarin kau bertindak sembrono. Nona sangat khawatir, apa salahnya bersandar lebih lama? Fang Xiu, aku lapar, kapan akan mengisi perutku? Benar, kondisi Lilisi masih belum stabil. Perlu pemberian energi spiritual rutin untuk menstabilkan kesadarannya. Hei, perempuan ini, omong apa kau? Mengerti giliran tidak? Dan, siapa yang izinkan kau langsung memeluk? Lepaskan. Aku mau sekarang. Mau apa? Kemarin hampir melukai Fang Xiu. Belum aku hitung denganmu, sekarang masih mau merebut orang. Tidak mungkin. Sarapan sudah siap. Lilisi, kita sarapan dulu. Masalahmu, nanti aku temui. Nikmatilah sarapan setelah selamat dari bencana ini. Yang berisik tapi sangat berharga ini. Kau datang Fang Xiu. Sepertinya pertandingan pertukaran berjalan lancar. Aoluola. Apakah urusan Lilisi juga dalam pengamatanmu? Dia salah satu variabel terbesar dalam siklus, tapi sekaligus membawa kegelapan yang lebih dalam ke sisimu. Aliansi Barat tidak akan diam saja. Mereka menginginkan Lilisi, juga menginginkanku. Bukan hanya itu, mereka hanya pelayan yang sok tahu. Yang benar-benar menggerakkan mereka dalam kegelapan adalah ras serangga akhir yang lebih tua dan lebih rakus. Dan mereka hampir benar-benar terbangun. Tantangan akhir tak berujung di galaksi, ternyata di sini. Aoluola, berapa banyak waktu kita? Apa yang harus lakukan selanjutnya? Kau butuh kekuatan, pergi ke runtuhan kuno. Mungkin ada kunci melawan erosi ras serangga di sana. Juga kunci balasan kita. Ternyata, musuh terbesar. Selama ini bukan konflik internal manusia, tapi ancaman kepunahan yang menggantung di atas semua peradaban. Pedang Damokles. Jadi, apapun yang ada di depan kita, kita hadapi bersama saja.